Oke, halo semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya di sini Pak Rizal ya. Oke, untuk pembelajaran KPM Penjas pada pagi hari ini, kita akan mempelajari di atletik kembali. Setelah pertemuan minggu yang lalu, kita sudah pelajari tentang hari jarak menengah. Dan untuk kali ini, kita akan mempelajari tentang di cabang atletik juga, yaitu adalah lompat jauh. Nah, ini ya. Oke, untuk kelas 8 nanti yang mau kita pelajari adalah lompat jauh gaya menggantung. Sebelumnya kita akan pelajari dari teknik, kemudian nanti ada lapangan lompat jauh, dan yang terakhir adalah peraturan perlombaan ya. Oke, ya ini untuk lompat jauh. Oke, sebelum kita masuk ke teknik, kita berkenalan dulu dengan yang namanya lompat jauh. Nah, apa itu lompat jauh? Lompat jauh merupakan nomor dalam cabang olahraga atletik. Seperti yang sudah saya terangkan di minggu sebelumnya, bahwasanya di atletik itu ada lompat, lempar, lari, dan yang terakhir adalah jalan ya. Ada 4. Nah, kita akan pelajari tentang lompat jauh. Kemudian lompat jauh itu mempunyai tujuan ya, tujuan lompat jauh. Ya, tujuan lompat jauh. Lompat jauh mempunyai tujuan yaitu melakukan lompatan sejauh mungkin dengan teknik dan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, itu ya, tujuan dari lompat jauh. Ya, intinya adalah melompat sejauh mungkin ya. Sesuai dengan teknik dan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, tujuannya intinya adalah ini, melompat sejauh mungkin ya, untuk tujuan lompat jauh. Oke, kita langsung aja bahas selanjutnya ya. Setelah tadi sudah kita berkenalan tentang lompat jauh dan apa tujuannya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang teknik yang ada dalam lompat jauh. Ya. Khususnya ini adalah di gaya lompat jauh, gaya menggantung ya, untuk teknik. Teknik dalam lompat jauh itu dibagi menjadi 4. Untuk yang pertama itu adalah awalan. Yang kedua adalah tumpuan. Yang ketiga, melayang di udara. Dan yang terakhir itu adalah mendarat. Nah, ini ya, ada 4 teknik dalam lompat jauh. Yang pertama ada awalan, kemudian ada tumpuan, dan ketiga melayang di udara, dan yang keempat adalah mendarat. Nah, habis ini kita akan bahas satu persatu dari teknik lompat jauh. Kita awali dari awalan dulu. Oke, kita awali dari awalan. Oke, awalan ini mempunyai fungsi ya. Fungsinya untuk apa? Untuk melakukan awalan, yaitu adalah mendapatkan kecepatan. Ya, mendapatkan kecepatan lari sebelum mencapai papan tumpu ya. Mendapatkan kecepatan lari sebelum mencapai papan tumpu. Nah, itu.
Kemudian jarak awalan ya, untuk awal itu kan kita awali dengan cara berlari yang semakin lama akan semakin cepat. Nah, berapa jarak yang dibutuhkan untuk melakukan awalan? Jarak yang diperlukan ya, jarak awalan itu kurang lebih berkisar antara 35 meter hingga 45 meter. Nah, ini ya. Jarak awalan 35 meter sampai 45 meter yang digunakan untuk melakukan awalan ya. Nah, kemudian selanjutnya apa yang perlu diperhatikan saat melakukan awalan? Nah, untuk melakukan awalan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, itu adalah ambil ancang-ancang yang tidak terlalu jauh. Biasanya diawali dengan membuat check mark. Check mark itu apa? Check mark itu adalah posisi awal tanda untuk berlarinya untuk membuat awalan ya. Itu untuk yang pertama, check mark. Yang kedua, itu adalah lari sekuat tenaga dan secepatnya dan semaksimal mungkin. Nah, itu untuk yang kedua. Yang ketiga, jangan mengurangi kecepatan saat akan melakukan tolakan. Nah, karena apa? Ketika kalian melakukan awalan dan kecepatan berkurang, nanti akan mengakibatkan jarak yang dihasilkan juga tidak akan maksimal. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah konsentrasi agar dapat melakukan tolakan dengan baik. Nah, itu yang diperhatikan saat melakukan awalan. Oke, untuk melakukan awalan bisa kalian lihat di video yang berikut ini. Silahkan kalian simak ya. Oke, tadi kalian sudah melihat video tentang bagaimana gerakan dari awalan dalam lompat jauh. Terus kita lanjutkan ya. Yang kedua, teknik yang kedua adalah tumpuan ya. Tumpuan bisa disebut juga dengan tolakan ya, kalau di dalam lompat jauh. Nah, tumpuan itu dalam olahraga lompat jauh adalah gerakan melompat meninggalkan tanah dengan menggunakan satu kaki yang terkuat. Ini dengan menggunakan satu kaki yang terkuat. Nah, ini nanti tergantung kalian. Kalau kidal biasanya menggunakan kaki kiri, tapi kalau yang tidak kidal itu biasanya menggunakan kaki yang kanan. Nah, itu ya untuk tumpuan. Kemudian tujuan teknik dari tolakan itu apa? Ya, tujuannya yaitu adalah agar badan terangkat. Ya, dan melayang di udara. Nah, ini tujuan dari teknik tolakan ya. Yang pertama, tumpuan itu menggunakan satu kaki yang terkuat. Selanjutnya tujuannya yaitu adalah agar badan terangkat dan melayang di udara. Nah, itu untuk tolakan. Selanjutnya, apa saja yang harus diperhatikan saat melakukan tolakan? Nah, untuk saat melakukan tolakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, yang pertama adalah tolakan itu dilakukan dengan kaki yang terkuat. Ingat, jangan sampai salah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah
sikap badan lebih ditegakkan ya, jadi tidak condong ke depan, tapi badan agak condong agak tegak ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah kedua tangan diayun ke atas untuk membantu berat badan ya. Ketika menghentakkan kaki di papan tumpu, nanti kita akan buat gambarnya. Nah, itu ketika itu tangan dibantu mendorong ke atas untuk mendapatkan lompatan yang lebih tinggi. Itu yang ketiga. Kemudian sudut tolakan. Sudut tolakan itu ketika melakukan tolakan itu membentuk sudut kurang lebih 45 derajat ya. Nah, di sini nanti ada papan tolakan ya. Nah, ini lompatnya harus 45 derajat ke sana. Jadi tidak datar seperti ini. Kalau nanti datar, maka jarak yang dihasilkan juga kurang maksimal sehingga harus pas. Ini jaraknya 45 derajat. Nah, derajat ya. Kemudian saat melakukan tumpuan, perkenaan kaki saat menolak dimulai dari tumit dulu. Tumit dulu, kemudian telapak kaki dan ujung kaki. Ya, itu saat melakukan gerakan dari tumpuan. Oke, untuk tumpuan silahkan kalian bisa lihat di video yang berikut ini. Oke, kita langsung masuk ke teknik yang ketiga. Nah, teknik yang ketiga itu apa? Teknik yang ketiga itu adalah melayang di udara ya. Jadi teknik yang ketiga ini merupakan inti dari lompat jauh. Nah, karena di lompat jauh itu ada beberapa macam gaya. Yang pertama adalah gaya jongkok, kemudian gaya menggantung, dan yang terakhir adalah gaya berjalan di udara. Nah, disitulah perbedaan dari masing-masing gaya dalam lompat jauh. Nah, itu. Kemudian teknik melayang di udara itu ada teknik yang harus kalian diperhatikan. Teknik yang ketiga adalah melayang di udara. Nah, teknik melayang di udara adalah sebagai berikut untuk gerakannya. Untuk yang pertama, setelah kaki menolak, kaki ayun segera diayun ke depan dan kedua tangan diayun dari belakang menuju ke atas ya. Jadi menggantung, seperti menggantung. Kemudian yang kedua, ya, tadi kaki segera diayun. Yang kedua itu adalah kaki tumpu diayun ke depan sampai sejajar. Ya, kaki tumpu diayun sampai sejajar. Terus kemudian yang ketiga adalah saat mencapai titik ketinggian, badan dibusurkan ke belakang. Jadi seperti melakukan kayang ya. Badan dibusurkan ke belakang. Oke, itu untuk lompat jauh di teknik melayang di udara ya. Yang pertama adalah kaki segera diayunkan setelah melakukan tolakan. Yang kedua, kaki tumpu diayun sampai sejajar ya. Jadi ketika melayang di udara, posisi kaki adalah sejajar. Dan yang ketiga, ketika mencapai di titik tertinggi, badan dibusurkan ke belakang seperti melakukan kayang. Hanya saja yang membedakan adalah ketika di udara. Nah, itu ya. Untuk saat melayang di udara, kalian bisa lihat di video berikut.
Oke, untuk selanjutnya adalah teknik yang terakhir dalam lompat jauh gaya menggantung, yaitu adalah teknik mendarat. Nah, teknik mendarat, saat mendarat itu pelompat harus melakukan dengan baik dan benar, ya. Karena kalau resiko untuk cedera bisa saja terjadi saat melakukan pendaratan kalau terjadi kesalahan. Nah, pendaratan yang baik, ya, mendarat yang baik itu adalah dengan menjatuhkan kaki secara bersamaan. Selanjutnya, yang kedua adalah jangan sampai badan ataupun tangan atau anggota badan yang lain terjatuh ke belakang, ya. Nah, ini dua hal yang harus kalian perhatikan saat melakukan pendaratan, yaitu adalah menjatuhkan kaki secara bersamaan, kemudian dilakukan secara mengepet atau memantul. Jangan kaku ketika mendarat, ya. Selanjutnya yang kedua adalah anggota badan jatuh, ini bukan jangan jatuh, ya. Tidak jatuh ke belakang, ya. Jadi usahakan ketika sudah mendarat posisi anggota badan itu jatuhnya ke depan. Supaya apa? Agar dalam mencapai hasil bisa lebih maksimal. Jadi yang dihitung dalam lompat jauh itu adalah titik terdekat dari anggota badan kita yang menempel di pasir atau biasanya di pasir, ya, kalau lompat jauh pasir. Nah, itu untuk teknik mendarat. Teknik mendarat bisa kalian simak di video berikut. Oke, kemudian saat mendarat itu ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, itu adalah dilakukan dengan kedua kaki bersama-sama pada bagian tumit yang mendarat terlebih dahulu, diikuti dengan telapak kaki dan diakhiri dengan ujung kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah kedua lutut segera ditekuk, kedua tangan diluruskan ke depan dan berat badan dibawa ke depan agar jatuh lebih bisa ke depan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu adalah jaga keseimbangan, ya. Jangan sampai jatuh ke belakang karena akan mengurangi hasil lompatan. Nah, itu beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat melakukan teknik mendarat, ya, itu ya. Setelah itu, setelah kita mempelajari tentang teknik, ya, teknik, kemudian kita akan mempelajari tentang lompatan apa saja yang dianggap gagal, tidak sah, atau didiskualifikasi saat perlombaan. Nah, itu ada beberapa poin yang harus kalian cermati juga. Lompatan gagal. Untuk yang pertama, itu adalah bertumpu di samping papan tumpuan.
Yang kedua, bertumpu dengan dua kaki. Kemudian yang ketiga, mendarat dengan melakukan gerakan salto. Yang keempat, itu adalah setelah mendarat, peserta berjalan balik ke arah papan tumpuan. Ya, jadi tidak boleh. Ketika sudah melakukan selesai untuk pendaratan, maka seorang pelompat itu keluarnya bisa melewat samping atau ke depan. Jadi tidak boleh kembali lagi ke papan tumpu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, itu adalah tidak melakukan awalan di jalur yang sudah ditentukan. Jadi dalam lompat jauh itu ada jalur tersendiri untuk melakukan awalan. Kalau seorang pelompat itu tidak berada di jalur itu, tentu juga akan melanggar dan akan terjadi diskualifikasi karena dari awal sudah salah terlebih dahulu ya. Itu yang dianggap dalam lompat jauh, lompatan dinyatakan gagal, tidak sah atau didiskualifikasi ya itu. Oke, dan yang terakhir kita akan sedikit menggambarkan tentang bagaimana tempat lompat jauh ya, atau lapangan lompat jauh. Oke, untuk lompat jauh lapangannya itu jadi diawali dengan awalan dulu ya. Awalan seperti ini. Nah, ini jaraknya itu kurang lebih ada 35 sampai 45 meter. Nah, itu. Kemudian di sini nanti ada yang namanya papan tumpu. Nah, di sini ada papan tumpu. Nah, ini digunakan sebagai tumpuan atau tolakan untuk melompat ke teknik yang selanjutnya. Nah, di sini nanti kemudian ada jarak 1 meter sebelum masuk ke bak pasir. Nah, kemudian nanti di sini ada bak pasirnya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada 35 sampai 45 meter, kemudian di sini space-nya ya, di sini adalah 1 meter. Kemudian untuk bak pasirnya ini kurang lebih ukurannya ada 9 meter. Nah, ini ada 9 meter dengan lebar ini kurang lebih ada 2,75 meter. Nah, ini ya. Ini untuk lintasan larinya awalan, kemudian di sini ada tolakan, kemudian ada di bak pasir untuk melakukan ketika melayang di udara dan mendarat. Nah, kemudian di sini untuk papan tumpuan ini juga mempunyai ukuran. Untuk papan tumpuan itu panjangnya kurang lebih ada 1,22 meter. Kemudian lebarnya itu adalah 20 cm. Nah, kemudian tebalnya, nanti tebalnya di sini ada kurang lebih tingginya itu ya. Tingginya itu ada kurang lebih 5 cm. Nah, itu untuk kurang lebih gambaran dari lapangan lompat jauh ya, seperti itu. Oke, seperti itu dulu ya untuk materi lompat jauh. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui pesan pribadi saya di grup kelas kalian masing-masing. Terus kemudian setelah kalian mempelajari materi lompat jauh, khususnya di gaya menggantung, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Untuk soal dan petunjuk sudah saya berikan di PowerPoint yang sudah saya sebarkan di kelas kalian masing-masing. Silakan kalian kerjakan, di situ sudah ada petunjuk pengerjaannya, diikuti kemudian nanti dikerjakan dengan baik ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Materi lompat jauh, gaya menggantung. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian nanti untuk pelajaran ini materi lompat jauh juga sudah saya buatkan PowerPoint yang sudah saya share. Silakan kalian pelajari dan bisa cari referensi melalui internet di HP kalian masing-masing. Oke, cukup sekian dulu. Saya guru penjas SMP Negeri 3 Delanggu, Pak Rizal.
Pamit undur diri dulu. Selamat belajar, sukses dan jaga kesehatan. Salam olahraga, jaya. Dadah.